Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Altriska Harunisa sebagai pemateri 1, Zahara Zakia sebagai pemateri 2, Windy Rahmawati sebagai pemateri 3, Nur Hanifah sebagai pemateri 4, dan Lestari sebagai pemateri 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pajak penghasilan badan atau yang sering disebut PPh badan. Sebelum masuk ke materi utama, kita tentu sudah mengetahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Hampir seluruh pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, hingga berbagai fasilitas umum lainnya, sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan badan. Pajak ini dikenakan kepada badan usaha yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa akuntansi syariah, penting bagi kita untuk memahami bagaimana ketentuan PPh badan, siapa yang wajib membayar, bagaimana cara menghitungnya, hingga bagaimana proses pembayaran dan pelaporannya. Dalam presentasi ini, kami akan membahas materi tersebut secara bertahap agar lebih mudah dipahami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian PPh badan. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai pengertian PPh badan. Secara sederhana, PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu badan usaha dalam 1 tahun pajak. Artinya, apabila sebuah badan usaha memperoleh keuntungan atau penghasilan dari kegiatan usahanya, maka badan tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan badan usaha di sini tidak hanya perusahaan besar berbentuk perseroan terbatas atau PT, namun badan usaha lain seperti CV, firma, koperasi, yayasan, BUMN maupun BUMD juga termasuk sebagai badan yang dapat dikenakan PPh badan. Sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan dagang memperoleh laba bersih sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Atas laba tersebut, perusahaan harus menghitung besarnya pajak penghasilan badan yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun perlu dipahami bahwa dasar pengenaan pajaknya bukan langsung dari laba menurut laporan keuangan. Sebelum menghitung pajak, perusahaan harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu melalui proses yang disebut rekonsiliasi fiskal. Proses ini bertujuan agar perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa PPh badan merupakan bentuk kontribusi badan usaha kepada negara atas penghasilan diperoleh dari kegiatan usahanya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai subjek dan objek PPh badan. Pertama, kita harus mengetahui bahwa subjek pajak merupakan pihak yang memiliki kewajiban perpajakan atau pihak yang dikenai pajak. Dalam pajak penghasilan badan terdapat 2 jenis subjek pajak. Yang pertama adalah wajib pajak dalam negeri, yaitu sebuah badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Misalnya, PT, CV, koperasi atau yayasan yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Jadi, badan-badan tersebut wajib menghitung, membayar, dan melaporkan PPh badannya sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah wajib pajak luar negeri, yaitu badan usaha yang berkedudukan di luar Indonesia, tetapi menjalankan kegiatan usaha di Indonesia melalui bentuk usaha tetap atau yang biasa disingkat BUT. Contohnya adalah perusahaan asing yang membuka cabang atau kantor perwakilan tetap di Indonesia untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya adalah
Objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh badan usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan perusahaan. Penghasilan tersebut bisa berasal dari hasil penjualan barang, pemberian jasa, pendapatan bunga, keuntungan usaha, maupun sumber penghasilan lainnya. Jadi, selama suatu penghasilan memenuhi ketentuan sebagai objek pajak, maka penghasilan tersebut akan diperhitungkan dalam kehidupan pajak penghasilan badan. Setelah memahami pengertian, subjek, dan objek PPh Badan, selanjutnya kita akan membahas dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan PPh Badan di Indonesia. Dasar hukum sangat penting karena seluruh proses perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, baik pemerintah maupun wajib pajak memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini merupakan dasar awal yang mengatur mengenai pajak penghasilan di Indonesia. Selanjutnya terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas undang-undang sebelumnya dan menjadi salah satu dasar hukum utama yang masih digunakan dalam pengaturan pajak penghasilan. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur ketentuan tertentu mengenai pajak penghasilan bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kemudian, terdapat pula berbagai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan perpajakan seperti perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak penghasilan badan. Dengan adanya dasar hukum tersebut, perusahaan memiliki pedoman yang jelas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pelaksanaan perpajakan dapat berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mengetahui dasar hukumnya, pada slide berikutnya kita akan membahas bagaimana alur perhitungan PPh Badan mulai dari laporan laba rugi komersial hingga diperoleh jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh pemateri 2. Selanjutnya yaitu alur perhitungan PPh Badan. Alur perhitungan PPh Badan dimulai dari penyusunan laporan laba rugi komersial, yaitu laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan. Namun, laporan tersebut belum dapat langsung digunakan sebagai dasar perhitungan pajak karena masih terdapat perbedaan dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan penghasilan dan biaya sesuai dengan undang-undang pajak. Penghasilan setelah proses tersebut diperoleh penghasilan neto fiskal yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Selanjutnya dihitung besarnya PPh terutang, kemudian dikurangi dengan kredit pajak seperti PPh pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25. Dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui apakah wajib pajak masih memiliki kekurangan pembayaran pajak atau justru mengalami kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laba komersial dengan laba fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Proses ini dilakukan karena tidak semua pendapatan dan biaya yang diakui dalam akuntansi dapat diakui dalam perhitungan pajak. Tujuan utama rekonsiliasi fiskal adalah memperoleh penghasilan kena pajak yang benar sehingga besarnya PPh Badan dapat dihitung secara tepat.
Selain itu, rekonsiliasi fiskal juga bertujuan menyesuaikan perbedaan antara ketentuan akuntansi dan perpajakan, serta menghindari kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam administrasi perpajakan badan. Selanjutnya yaitu koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal terdiri atas dua jenis, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar daripada laba komersial. Hal ini terjadi karena terdapat biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan, seperti denda pajak, sumbangan yang tidak diperbolehkan, dan biaya pribadi pemilik perusahaan. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif merupakan penyesuaian yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil, misalnya karena terdapat penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Selanjutnya yaitu penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak atau PKP merupakan dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh wajib pajak. PKP diperoleh dari penghasilan neto fiskal setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Apabila wajib pajak masih memiliki hak untuk mengompensasikan kerugiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan, dengan demikian PKP menunjukkan jumlah penghasilan yang benar-benar dikenai oleh pajak. Oleh karena itu, ketepatan dalam menghitung PKP sangat penting karena akan mempengaruhi besarnya PPh badan yang terekam. Kesalahan dapat menentukan PKP dapat mengakibatkan kerugian maupun kelebihan pembayaran pajak. Baik, materi selanjutnya yaitu tarif PPh badan. Tarif PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha seperti PT, CV, koperasi, yayasan, dan bentuk badan lainnya. Tarif umum PPh terutang sama dengan 25% kali PKP. Artinya, PPh terutang adalah jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. PKP sama disebut dengan penghasilan kena pajak adalah laba perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya yang diakui menurut ketentuan perpajakan, serta dikurangi kompensasi kerugian jika ada. Rumusnya PPh terutang sama dengan 25% kali PKP. Contoh perhitungannya, misalnya sebuah perusahaan memiliki penghasilan kena pajak PKP 800 juta, maka PPh terutang dikali 25% dikali 800 juta sama dengan hasilnya dengan 200 juta. Dan selanjutnya tujuan fasilitas. Tujuan utama pemberian fasilitas pasal 31E adalah memberi keringanan pajak kepada wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, mendorong pertumbuhan dan daya saing usaha, membantu perusahaan agar memiliki banyak dana untuk mengembangkan usahanya. Manfaatnya, fasilitas ini meliputi mengurangi beban pajak sehingga perusahaan tidak perlu membayar pajak sebagai tarif normal untuk seluruh penghasilannya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan usaha berkembang karena dana yang dihemat dari pajak dapat digunakan untuk investasi atau pengembangan bisnis. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan UMKM dan perusahaan menengah sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya kita membahas materi PPh pasal 22. Ada
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak-pihak tertentu atas transaksi tertentu, terutama kegiatan impor dan penjualan atau pembelian barang tertentu. Pajak ini merupakan pembayaran pajak di muka sehingga nantinya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pada saat menghitung pajak penghasilan PPh tahunan. Pihak yang memungut pajak Pasal 22. Pihak yang berwenang memungut PPh Pasal 22 adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPh atas kegiatan impor barang. Bendahara Pemerintah yang memungut PPh saat melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBN atau APBD. BUMN tertentu yang ditunjuk pemerintah untuk pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian barang. Fungsi PPh Pasal 22. Fungsi utama PPh Pasal 22 adalah sebagai pembayaran pajak di muka. Artinya, pajak dipungut sebelum wajib pajak menghitung kewajiban PPh pada akhir tahun. Pajak yang telah dipungut tersebut nantinya dapat dikreditkan atau diperhitungkan dalam surat pemberitahuan atau yang disebut dengan SPT tahunan dan PPh. Contoh sederhana, misalnya sebuah perusahaan mengimpor barang dari luar negeri, barang masuk ke Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memungut PPh Pasal 22 sesuai tarif yang berlaku. Pajak yang telah dibayar tersebut bukan pajak tambahan tetapi menjadi kredit pajak yang akan mengurangi jumlah PPh yang masih harus dibayar pada akhir tahun. PPh Pasal 23. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang PPh Pasal 23. Secara sederhana, PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong ketika seseorang atau perusahaan menerima penghasilan tertentu. Jadi, sebelum uang diterima secara penuh, sebagian akan dipotong terlebih dahulu sebagai pajak dan disetorkan ke negara. Beberapa penghasilan yang termasuk objek PPh Pasal 23 yaitu dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu seperti jasa konsultan atau jasa manajemen. Dalam transaksi ini, pihak yang membayar penghasilan mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Misalnya, sebuah perusahaan menggunakan jasa konsultan, saat membayar jasa tersebut, perusahaan tidak langsung membayar seluruh nilai tagihan, tetapi terlebih dahulu memotong PPh Pasal 23 sesuai tarif yang berlaku. Pajak yang dipotong itu kemudian disetorkan ke negara. Tujuan dari sistem ini adalah supaya penerimaan pajak negara bisa masuk lebih cepat dan pengawasan pajak menjadi lebih mudah. Selain itu, bagi pihak yang dipotong pajaknya, buku potong yang diterima nantinya dapat digunakan sebagai kredit pajak pada saat menggunakan pajak di akhir tahun. Selanjutnya adalah PPh Pasal 24. Pasal ini berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Saat ini, banyak perusahaan Indonesia yang tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memiliki usaha, investasi, atau kerjasama bisnis dengan pihak luar negeri. Dalam kondisi tersebut, sering muncul masalah, yaitu penghasilan yang diperoleh sudah dikenakan pajak di negara tempat penghasilan itu berasal. Sementara di Indonesia, penghasilan tersebut juga tetap diperhitungkan dalam perhitungan pajak. Kalau tidak ada aturan khusus, perusahaan bisa membayar pajak 2 kali atas penghasilan yang sama. Oleh karena itu, dibuatlah PPh Pasal 24 yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang sudah dibayar di luar negeri. Dengan adanya ketentuan ini, perusahaan menjadi lebih adil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena tidak dibebani oleh
tidak dibebani pajak berganda. Selain itu, aturan ini juga mendukung perusahaan Indonesia yang ingin mengembangkan usaha di tingkat internasional. Pada slide berikutnya, kita membahas PPh pasal 25. Jika sebelumnya kita membahas pajak yang dipotong oleh pihak lain, maka PPh pasal 25 ini adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam bentuk angsuran setiap bulannya. Alasan adanya sistem angsuran ini cukup sederhana, yaitu agar perusahaan tidak merasa terlalu berat ketika harus membayar pajak pada akhir tahun. Bayangkan, jika seluruh pajak harus dibayar sekaligus, tentu jumlahnya bisa sangat besar dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Karena itu, pemerintah memberikan mekanisme pembayaran secara bertahap setiap bulan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengatur arus kasnya dengan lebih baik dan kewajiban pajak dapat dipenuhi secara lebih teratur. Setiap bulan perusahaan membayar angsuran pajak sesuai perhitungan yang telah ditentukan. Pembayaran tersebut nantinya akan dikumpulkan dan diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir tahun. PPh pasal 29. PPh pasal 29, setelah perusahaan menghitung seluruh penghasilan dan kewajiban pajaknya pada akhir tahun, perusahaan juga harus melihat berapa jumlah kredit pajak yang sudah dimiliki. Misalnya dari PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25. Kemudian dilakukan perbandingan antara pajak yang sebenarnya harus dibayar dengan kredit pajak yang sudah ada. Jika ternyata kredit pajak tersebut masih lebih kecil daripada yang terutang, maka akan muncul kekurangan pembayaran pajak. Kekurangan inilah yang disebut sebagai PPh pasal 29 atau pajak kurang bayar. Artinya, perusahaan masih memiliki kewajiban yang harus dilunasi kepada negara sebelum melaporkan SPT tahunan. Sebaliknya, jika kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang, maka perusahaan dapat mengalami lebih bayar. Namun, pada slide ini kita fokus pada kondisi kurang bayar yang menghasilkan PPh pasal 29. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai pembayaran PPh badan. Setelah perusahaan selesai menghitung berapa besar pajak penghasilan barang yang harus dibayar dalam satu tahun pajak, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran pajak tersebut kepada negara. Saat ini, pembayaran pajak sudah jauh lebih mudah karena dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan e-billing, yaitu sistem pembayaran pajak secara elektronik yang paling sering digunakan oleh wajib pajak. Selain itu, pembayaran juga dilakukan melalui ATM, teller bank, maupun internet banking. Dengan adanya berbagai pilihan tersebut, perusahaan dapat memilih cara pembayaran yang paling praktis dan sesuai dengan kebutuhannya. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, perusahaan akan memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. NTPN ini merupakan bukti resmi bahwa pembayaran pajak sudah diterima oleh negara. Jadi, NTPN sangat penting karena nantinya akan digunakan sebagai bukti ketika perusahaan melaporkan SPT tahunan. Tanpa adanya bukti pembayaran tersebut, perusahaan akan kesulitan membuktikan bahwa kewajiban pajaknya sudah dipenuhi. Oleh karena itu, setelah melakukan pembayaran, perusahaan harus menyimpan bukti pembayaran beserta NTPN dengan baik. Hal ini agar apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pemeriksaan atau administrasi perpajakan, perusahaan sudah memiliki dokumen yang lengkap. Selanjutnya kita masuk ke tahap pelaporan PPh badan. Setelah perusahaan menghitung dan membayar pajaknya, kewajiban berikutnya adalah melaporkan seluruh perhitungan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui SPT tahunan Badan Formulir 1771. Di dalam formulir ini terdapat informasi mengenai identitas perusahaan, laporan keuangan, penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, perhitungan penghasilan kena pajak, besarnya pajak yang terutang, hingga jumlah yang sudah dibayar.
Jadi, pemerintah dapat mengetahui apakah perusahaan sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Untuk batas waktu pelaporan yang sendiri yaitu paling lambat tanggal 30 April pada tahun berikutnya. Setelah berakhirnya tahun pajak, misalnya untuk pajak tahun 2025, maka pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 30 April 2026. Jika perusahaan terlambat melaporkan SPT tahunan, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan batas waktu pelaporan agar tidak terkena denda maupun sanksi lainnya. Saat ini, pelaporan juga dapat dilakukan secara online melalui sistem yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini membuat proses pelaporan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan harus datang langsung ke kantor pajak. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan mengenai PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh badan usaha selama 1 tahun pajak. Setiap perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses perhitungannya, perusahaan tidak langsung menghitung pajak dari laba akuntansi, tetapi harus melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya PPh Badan. Setelah besarnya pajak diketahui, perusahaan juga dapat memanfaatkan kredit pajak seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24 yang berfungsi untuk mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar. Selain itu, terdapat PPh Pasal 25 yang merupakan angsuran pajak setiap tahun, sedangkan PPh Pasal 29 menunjukkan jumlah pajak yang masih harus dilunasi apabila setelah dilakukan perhitungan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran. Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat kita pahami bahwa kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak bukan hanya merupakan kewajiban perusahaan kepada negara, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami setiap tahapan mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan PPh Badan agar semua kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan benar, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang PPh Badan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dadah!